Haleluya, haleluya. Shalom, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Berjumpa kita kembali dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Doa dan harapan kami semua kita pendengar pada saat hari ini sehat-sehat, tidak kurang suatu apapun, diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Saudara, sebelum kita masuk dalam pendengaran firman, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hari ini Tuhan kami mengucap syukur, sungguh besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah nama-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapilah Tuhan pendengaran kami, dan urapilah hamba-Mu yang menyampaikan, sehingga firman-Mu Tuhan dapat kami terima dan menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Filipi 3 ayat 8 saudara. Filipi 3 ayat 8, demikian kebenaran firman Tuhan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya, oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Puji Tuhan. Jatuh cinta. Saudaraku dikasih Tuhan, judul renungan kita hari ini yang berjudul dengan jatuh cinta, saudara. Bagaimana rasa jatuh cinta? Bapak Ibu pernah dengar lirik lagu Jatuh Cinta? Lirik lagu Jatuh cinta berjuta rasanya. Biar siang biar malam terbayang wajahnya. Lagu ini lagu pada tahun 70-an, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Sangat sulit menceritakan perasaan orang yang sedang jatuh cinta. Saudara, di dunia ini tidak ada lagi yang berarti baginya kecuali kehadiran orang yang dicintainya. Hidupnya menjadi berarti. Tapi sebaliknya saudara, hidupnya akan mati tanpa orang yang dicintainya. Saudaraku, saudara pernah mengalaminya. Bagaimana bisa jatuh cinta, saudara? Sebuah pantun yang cukup terkenal berbunyi demikian. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari mata artinya setiap orang yang jatuh cinta pasti diawali dengan melihat, saudara. Melihat, menjadi, memandang, dan kemudian mengenal. Saudaraku dikasihi Tuhan, supaya kita bisa jatuh cinta kepada Tuhan Yesus, maka tidak ada jalan lain kecuali harus melihat, memandang, mengenalnya lebih dahulu. Pengalaman orang-orang yang akhirnya jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Paulus yang sedang sukses secara dunia, saudara, jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, ayat renungan kita hari ini memuat statement, pernyataan dari Paulus, saudara, rasul yang hebat itu. Paulus mengenal Yesus di gerbang kota Damsyik. Yesus muncul secara tiba-tiba di depan matanya. Paulus bertanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus. Kisah Rasul 9 ayat 5b, saudara. "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Setelah Paulus bertemu, melihat, memandang, dan mengenal Yesus, Paulus jatuh cinta kepada Yesus. Maka saat itu ia menganggap segala sesuatu yang dimilikinya, yang selama ini diperjuangkannya,
dianggapnya rugi dibandingkan dengan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku dikasih Tuhan, kemewahan hidup, kenyamanan, reputasi, popularitas yang dimilikinya dianggapnya sampah belaka. Petrus mengenal Yesus saat hidupnya terpuruk, saudara. Lain Paulus, lain pula pengalaman Petrus. Petrus mengenal Yesus saat hidupnya terpuruk di ambang kehancuran. Semalam-malaman ia mengelilingi danau Tiberias itu, tetapi tidak seekor ikan pun yang berhasil ditangkapnya. Saudaraku dikasih Tuhan, siang itu adalah puncak kemalangan hidupnya. Setelah berhari-hari, tangkapannya pun tidak membuahkan hasil, saudara. Apa yang akan dimakan anak istrinya, keluarga besarnya? Pupus sudah harapan saat itu, saudara. Untung Yesus datang menghampirinya. Haleluya. Petrus membuka pintu hatinya dan mengikuti perintah Yesus, saudara. Siang bolong itu, ia kembali menebarkan jalannya, mengikuti perintah Yesus, sang guru yang baru saja dikenalnya. Petrus bukan melayan kemarin sore, saudara. Saudaraku dikasih Tuhan, Petrus ini bukan nelayan kemarin sore. Danau Galilea adalah tempat yang menjadi sumber kehidupannya selama ini, saudara. Ia tidak berargumentasi atau berdebat dengan guru yang bernama Yesus itu ketika memintanya untuk pergi ke tengah danau kembali mencari ikan. Mana ada ikan di siang bolong? Mungkin itu awal pikiran daripada Petrus, saudara. Tetapi kenyataannya Petrus memperoleh ikan tangkapannya hingga penuh 2 perahu, saudaraku. Petrus tersungkur di kaki Yesus dan ia berkata, Lukas 5 ayat 8, saudara. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Saudaraku dikasih Tuhan, hanya ada satu jalan untuk bisa bahagia di dunia ini dan di sorga. Peribahasa dunia yang sangat terkenal berkata, ada banyak jalan ke Roma. Saudaraku dikasih Tuhan, artinya saudara bisa melewati berbagai rute perjalanan untuk bisa sampai ke Roma. Tidak demikian halnya dengan jalan menuju kebahagiaan, saudara. Hanya ada satu jalan, yaitu Anda harus mengenal Tuhan Yesus. Hanya ada satu jalan, kita harus mengenal Tuhan Yesus, saudaraku. Tahapan berikutnya, kita baru bisa mencintai Tuhan Yesus. Kita harus mengulang balik rute perjalanan hidup yang keliru, saudara. Mungkinkah? Semuanya tergantung dari pribadi kita sendiri. Apakah Anda mau mencarinya? Apakah saudara bersedia untuk melihat dan memandang wajahnya? Apakah saudara juga mau mengikuti firman-Nya? Tuhan tidak pernah mempersulit siapapun yang rindu untuk mengenalnya, saudara. Tuhan ingin merangkul kita. Tuhan ingin merangkul saudara. Tuhan ingin kita merasakan kehangatan kasih-Nya, saudaraku. Tuhan mau kita bangkit dari keterpurukan. Tuhan ingin kita sadar dari kekeliruan kita dalam perjalanan hidup ini, saudara. Seperti Paulus yang sebelumnya bernama Saulus, menyesali hidupnya, hidup yang lama yang tidak berguna, yang kini disebutnya sampah. Saudaraku, 2 langkah yang harus kita lakukan sekarang. Bangkit dan hampiri Yesus sekarang juga, saudara. Lihat, pandang Yesus. Dia membuka tangannya lebar-lebar untuk merangkul saudara. Lihat dan pandang Yesus, dia membuka tangannya lebar-lebar
untuk merangkul kita. Haleluya. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan. Kita berdoa, saudara. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Benar-benar yang memberikan jalan keluar, kekuatan hidup. Mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini adalah menyerahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Allah kami yang sudah kami kenal. Tanamkanlah Tuhan firman ini di dalam hati kami. Untuk kami benar-benar berserah mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, berikan hikmat-Mu supaya kami tidak keliru dalam mengikut-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga Bapak Ibu seluruh para pendengar, dengarkan renungan hari ini. Tuhan berkati, untuk bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Lindungi Tuhan setiap langkah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji termulialah Tuhan. Pada saat hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Demikian perjumpaan kita pada saat hari ini. Dan sampai bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Haleluya. Amin, 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 amin.